يا عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. Ada dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang mengungkapkan perilaku kaum munafikin dan kaum musyrikin dalam membenci dan memusuhi dakwah Islamiyah, yaitu berbagai cara mereka tempuh agar sinar hidayah bisa mereka padamkan dengan pernyataan-pernyataan mulut mereka. Yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-32. Yang kedua dalam surat As-Saff ayat yang ke-8. Dua ayat ini mirip atau ada kemiripan di dalam lafaznya. Surat At-Taubah bunyinya yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Makna nur Allah di sini adalah hidayah, hidayatul Islam. Sebagaimana dalam ayat lain dikatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, Allah adalah wali yang mengurus, yang menjamin orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan. Makna zulumat di situ adalah zulumatil kufur wa syirik, itu kegelapan kufur dan syirik. Ila nur, makna nur di sini yaitu nur Islam, nur hidayah, cahaya keislaman. Jadi kalau kita fahami seperti itu juga di dalam surat At-Taubah dan surat As-Saff, yuriduna an yutfi'u nurallah, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Apa makna cahaya Allah di situ? Artinya adalah al-Islam. Jadi sulit membawakan kepada makna kebatinan. Mungkin pernah mendengar, waduh, cahaya dan nyalo di ujung kepala jantung. Bukan itu makna. Itu sebagian orang memahaminya bahwa nur di situ adalah ini kajian, katanya itu dan sebenarnya kaji. Itu di pengkap kepala jantung itu ada Talagunul Zati yang di situ ada yang berulang mandi di situ. Itu tempat Nur Muhammad bersemayam. Ini kalau di kisah dan syir itu berakhir diulang, jadi gayung. Bukan itu maknanya, jadi jauh ke sana. Sebagian kalangan para orang yang mengaji tengah malam yang bersyarat dengan kain kafan selembar itu biasanya gitu memahami. Tapi saya tegaskan tidak itu maknanya, jauh. Isyarat itu kepada Nur Muhammad
tersebut. Jadi nur Allah sulit untuk dibawakan penafsirannya kepada nur Muhammad. Jadi makna nur Allah di situ adalah hidayatul Islam. Sebagaimana di dalam ayat yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Perhatikan ayat itu, az-zulumat jamak, bentuknya banyak, kegelapan. Namun nur tidak al-anwar. Di nur itu kata tunggal, satu cahaya. Kalau dikatakan banyak cahaya, maka bahasa Arabnya adalah anwar. Jadi kalau ada orang nambah-nambah anwar, kok galau hari nggak usah digeser-geser. Bila banyak cahaya. Nah, anwar. Nah, ulama mengatakan kenapa di situ tidak dijamakkan, tidak dibuat jamak banyak cahaya. Karena memang cahaya dari Allah itu satu saja. Karena itu ilan nur, cahaya yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam dari miskah, dari pelita yang sama. Maka kalau kita kembali kepada kajian sejarah kita, apa pernyataan Najasyi ketika mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah dalam surah Maryam yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapannya, inna hadhihi, sesungguhnya ayat-ayat ini dan yang dibawa oleh Musa dan Isa semuanya berasal dari miskati wahidah, dari pelita yang sama. Jadi cahaya tidak berbeda, satu. Najasyi dengan kecerdasan dan kebersihan hatinya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapannya, di hadapan para pemesan, dan diharap oleh Amr bin Al-As agar ini bisa memutarbalikkan prinsip Najasyi yang telah membela kaum muslimin sehingga jadi membencinya. Tapi apa pernyataan Najasyi? Sesungguhnya ini dan wama dan apa yang datang kepada Musa dan Isa min miskatin wahidah, dari pelita yang satu. Karena itu cahayanya sama. Ini yang benar. Jadi karena itu an-nur di situ adalah Islam. Cahaya Islam itu satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Siapa yang mencari jalan selainnya, siapa yang mengambil pelita atau cahaya selain Islam, maka orang itu wa ma'lahu min nur. Orang itu tidak mendapatkan cahaya sebenarnya. Walaupun dia merasa diterangi pula. Saya ingat Fadilatul Syekh Ad-Da'i Asy-Sya'rawi mengambilkan perumpamaan seperti ini. Al-Quranul Karim yang membawa ajaran Islam itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nuran mubina. Di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran dinamakan juga dengan nuran mubina, cahaya yang terang, yang nyata. Dalam artian bayin, bukan cahaya yang samar-samar terlihat oleh mata. Ilustrasi yang membuat begini. Ketika malam tiba, tidak ada tabiat fitrah manusia. Ini yang fitrahnya salim, yang fitrahnya sehat, yang tabiatnya sehat, tidak sakit jiwanya. Tidak ada manusia yang berkeinginan berada di dalam suasana gelap. Fitrah manusia itu tidak nyaman berada di dalam kegelapan. Jadi kalau ada anak muda yang suka bergelap-gelap di tempat yang tidak terlihat orang, itu tidak sehat sebenarnya. Itu rusak mental. Karena ada yang akan disembunyikan. Tapi kalau orang itu sehat jiwa, fitrahnya tidak senang berada di dalam kegelapan. Apa buktinya? Buktinya adalah
Manusia tidak pernah berhenti semenjak keberadaan jenis manusia di muka bumi ini mencari penerangan untuk kegelapan mereka. Tidak pernah berhenti. Cobalah runut ke belakang, flashback kata orang. Sebelum lampu listrik ini ada, bagaimana kita bersusah payah membuat malam kita itu menjadi terang dengan berbagai cara. Mulai dahulu mungkin dari tidak tahu minyak dan berbagai macam, mungkin kita membuat unggun. Kemudian mulai bersuluh, kemudian berlampu minyak, lampu togok, kemudian berlilin dan berbagai macam. Yang penting kita bisa hidup di dalam suasana yang terang ketika gelap tiba. Nah, itu bukti bahwa fitrah manusia, tabiat dasar suka dengan suasana yang terang. Nah, ketika manusia dalam keadaan belum mendapatkan cahaya, maka sekemampuan mereka akan berusaha mencari berbagai macam yang bisa menerangi. Nah, itulah yang dikatakan oleh orang di dalam proses kehidupan beragama manusia. Manusia mencari berbagai macam yang mereka anggap itu bisa menjadi pegangan hidup. Dengan akal, dengan berbagai macam yang mereka bisa. Sehingga muncullah dan lahirlah berbagai macam keyakinan-keyakinan. Keyakinan bahwa roh nenek moyang bisa membantu, keyakinan bahwa gunung tempat bersemayam Tuhan, keyakinan bahwa batu mempunyai kekuatan magis, keyakinan pohon kayu tempat singgasana pencipta atau yang berkuasa, berbagai macam. Nah, itu bisa dikatakan orang juga tenang ketika itu dengan itu. Ibarat sebagai suatu tempat mereka berusaha untuk mendapatkan kenyamanan diri dengan kemampuan mereka masing-masing. Lahirlah agama-agama yang kita kenal sekarang dengan agama-agama bumi, namanya agama-agama ardi. Namun kembali kita ke lampu tadi. Ketika matahari terbit, ini ilustrasi Syekh Sya'rawi. Ketika matahari terbit, dia muncul di ufuk timur, menampakkan sinar yang menerangi kegelapan malam tanpa ada komando, tidak perlu pengumuman. Orang-orang yang punya pelita-pelita di malam hari tadi dengan berbagai macam jenisnya, dulu bustrokian bagi berbagai macam, tanpa diperintahkan langsung mematikan dan suluhlah dipadamkan. Kemudian lampu togoklah diambui, lampu listriklah dilapihkan akhirnya. Kalau malam nggak radit cairnya, apa nih mau buka hari malam. Tapi ketika pagi datang, semuanya dimatikan. Dan anehnya tidak ada seorang pun yang bertanya kenapa dimatikan. Tidak ada orang bertanya, kenapa kalau matikan lampu? Kalau toh ada yang bertanya, pasti jawabannya sumbang. Dan nampak dia siap dia bertanya. Nah, kata Syekh Sya'rawi, semestinya begitu pula lah manusia ketika menerima nur dari Allah, Islam. Di saat gelap dia bisa saja mengambil berbagai macam sumber cahaya sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika cahaya Islam telah muncul,
Matahari sudah terbit, cahayanya tidak terhalang oleh apapun. Semestinya manusia harus sepakat sebagaimana dia mematikan lampu-lampunya di malam hari. Seperti itu pula hendaknya dia meninggalkan seluruh apa yang dia temukan di dalam gelap. Tinggal saja. Bapak itu tidak perlu subuh Toledo, karena matahari lah terbit. Dan malah sepakat manusia, kalau ada orang yang mempertahankan lampunya di malam hari di tengah siang hari bolong itu, tidak ada orang yang berbeda. Pasti agak miriam pandangan orang kaya. Apa itu? Kandai. Nah, kalau seandainya sikap manusia menerima ajaran Islam itu seperti itu ada, maka akan tegaklah Islam yang bersih dari percampur bauran dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan masa lalu yang tidak perlu dipertahankan oleh orang. Tetapi sayang, manusia sering bersuluk di siang hari, sering mempertahankan perintah malam di kala matahari telah terbit. Nyo sholat tapi jimik apa sambung. Dia rajin berzikir, bertasbih, tapi nak semembang semua, dunia semembang jauh dibaca ini. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya keteguhan berpegang kepada tuntunan Islam menjadi kendor. Karena sebenarnya manusia seperti itu berada dalam kondisi tidak sehat. Tidak sehat itu anda sudah siang hari. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau datang hantaman fitnah, maka manusia ini mudah goyang dan tercabut dari akar keimanan. Jadi ketika kita melihat perubahan dunia ini ke arah yang disebut orang modernisasi, akibat dari globalisasi, di mana dunia ini mengkerut bagaikan jeruk di tangan, bisa begitu kecil apa yang terjadi di ujung dunia sana bisa dilihat di ujung dunia yang lain, maka tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditolak hari ini bahwa itu akan memberikan dampak pengaruh ke tengah masyarakat Islam. Tidak bisa dihambat. Nah, karena itu kalau ada orang yang mencoba menghambatnya, itu sama saja seperti menghambat angin. Dia akan terus masuk. Ada orang, saya salut dengan sado dah boleh di rumah, TV dah balik, sado tidak, pokok dah boleh. Tetapi sekali anaknya keluar, nyo bawa dek kawan nyo ke gereja ke rumah, cangang-cangang anak apa, akhirnya bentuk kambing tertahan selama hari nak makan nampak rumput hijau. Kamarinya sasok saja. Jadi teori kita selama ini yang terus berusaha menutup diri, itu membuat kita tidak punya daya tahan menghadapi berbagai macam dampak yang ada. Itu satu kesimpulan yang saya dapatkan ketika umat ini menutup diri dari orang lain, maka dia akan menjadi cangkul di dalam hidup. Tetapi membuka diri tanpa pertahanan yang
Nah, karena itu saya mengarahkan umat ini agar ambil jalan tengah antara itu. Kita tidak mungkin hidup terasing dengan dunia global seperti ini. Iya. Tetapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja berbagai pengaruh masuk sedangkan pertahanan kita rapuh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perangai kaum musyrikin, kaum kufar semenjak dahulu sampai akhir zaman tidak akan berbeda. Tujuan mereka tidak akan berbeda, sama. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka berkeinginan terus untuk memadamkan cahaya Islam. Memadamkan cahaya Islam. Menyesatkan manusia dari jalan hidayah. Walaupun generasinya berbeda, kaum musyrikin itu, tetapi tujuan dan perangai mereka sama. Kenapa saya katakan demikian? Kita kembali kepada sirah nabawiyah yang kita kaji. Di antara peristiwa yang terjadi antara hijrah Habasyah dengan Isra dan Mi'raj adalah al-muqata'ah al-'ammah, pemboikotan massal yang dilakukan oleh kaum Quraisy berkomplot dengan Bani Kinanah. Mereka melakukan rapat akbar di suatu tempat yang dikenal dengan Kahfi Bani Kinanah atau lembah Bani Kinanah, yang juga dikenal dengan Wadil Muhassab atau juga disebut dengan Abta. Mereka lakukan rapat akbar. Persekongkolan mereka buat dalam rapat itu yang berujung dengan ditulisnya keputusan yang zalim, yaitu melakukan muqata'ah, pemboikotan. Tidak boleh membeli dan menjual kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu dua perut dari keturunan Abdul Manaf. Kita kembali sejarah, kita ingatkan dan segarkan bahwa Abdul Manaf punya putra dua orang, yaitu Hashim dan Muttalib. Hashim adalah ayah dari Abdul Muttalib, sedangkan Muttalib adalah pamannya. Makanya ketika kita mengkaji tentang hijrah Nabi, apakah Madinah itu adalah daerah yang boleh dikatakan asing sama sekali oleh keluarga Rasul? Tidak. Apakah di Madinah itu betul-betul adalah semuanya orang asing, tidak ada ikatan secara keturunan rahim dan nasab dengan Nabi? Tidak. Di Yasrib itu ada keluarga dari nenek beliau Salma. Salma itu adalah istri Hashim ketika melakukan perjalanan dagang dari Makkah menuju ke Syam, sekarang Palestina itu, singgah di Madinah, waktu itu masih bernama Yathrib, menikah dengan seorang wanita Bani Najjar namanya Salma. Nah, dari Salma inilah lahir seorang putra. Ketika itu Hashim melanjutkan perjalanan menuju ke Palestina, sekarang ke Syam, dan sakit di sana meninggal. Jadi kakek Nabi Hashim meninggal di Palestina. Nah, dikuburkan di sana. Sedangkan Salma melahirkan putra yang dinamai Syaibah namanya. Syaibah inilah yang umur 8 tahun dibawa dijemput oleh pamannya yang namanya Muttalib yang berada di Makkah. Jadi dua putra Abdul Manaf ini keturunan, baik yang kafir di antara mereka maupun yang muslim, karena ikatan emosi kekeluargaan atas arahan dari Abu Talib, tokoh mereka, sesepuh mereka,
membela Nabi atas nama keluarga. Dua keluarga besar ini diboikot oleh orang Quraisy, bersekongkol dengan Bani Kinanah, tidak boleh melakukan jual beli dengan mereka, tidak boleh melakukan nikah kawin dengan mereka, dan mereka dikurung di dalam suatu lembah, di dalam suatu perkampungan yang dikatakan perkampungan Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali kepada kenapa kita harus ingat bahwa perangai kaum musyrikin dan tujuan mereka tetap sama, yuriduna liyutfi'u nurallah. Ketika Nabi pergi haji, ditanya oleh sahabat, aina nanzilu ghadan ya Rasulullah? Di mana kita akan menetap besok ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hal tarka lana uqailan manzilan? Apakah si Uqail meninggalkan untuk kita tempat tinggal? Tidak ada, semuanya telah dihabisi. Kita akan tinggal besok atau berkemah di tempat di mana taqasamat Quraisy. Quraisy bersumpah saling membantu atau saling menyokong, bersekongkol dengan Bani Kinanah untuk melakukan muqata'ah. Disitulah Nabi menghimpun jamaah haji setelah melakukan tawaf di Baitullah, tawaful qudum dan tawaful umrah bagi yang bertamattu. Nah, kenapa Nabi menyebutkan Uqail? Kenapa Nabi menyebutkan Bani Kinanah? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, mengingatkan umat ketika itu tentang peristiwa pahit yang dijalani beliau dan dilalui oleh para sahabat beliau, yaitu pemboikotan umum itu untuk mendorong umat membalas dendam kepada pelakunya? Tidak, bukan itu. Tidak mungkin Nabi menyuruh umatnya membalas dendam. Toh orang-orang yang terlibat sebagiannya dengan perbuatan pemboikotan itu telah masuk Islam. Tapi kenapa Nabi masih mengingatkan? Karena ada pula orang sebagian mengatakan, nah lalu salah. Saya ingat betul ketika saya berbicara Syiah, ada orang yang merasa sangat moderat berkata, "Oh itu kan luka sejarah lama, tidak usah dibuka-buka lagi." Saya bilang, kalau luka itu telah sembuh, sebenarnya sembuh, tidak akan dibuka lagi. Tapi luka itu menganga sampai hari ini. Syiah masih terus menebarkan faham merusaknya di tengah umat Islam. Barusan salah seorang ketua MUI pusat minta atau mengajak saya untuk berdialog. Saya katakan, tidak terbawa saya. Kenapa ada tadlil am, penyesatan secara umum terhadap Syiah? Saya katakan kita tidak di depan perdebatan ilmiah tentang al-firaq, tentang aliran-aliran di dalam Islam. Jadi jangan dikatakan kita sedang di meja kuliah. Kita sedang berada di lapangan realita, di mana Syiah yang masuk itu bukanlah kelompok-kelompok yang kita baca di dalam kitab Al-Milal wan Nihal atau di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Bukan. Ini kasuistis, kasus Syiah yang masuk ke Indonesia. Bahwa yang masuk itu adalah Rafidhah. Rafidhah. Yang membedakan mereka
Ada yang bertaqiyahnya begitu hebat sehingga kita tidak tahu dia berlagak seperti Ahlussunnah. Ternyata dia susi rupanya, Sunni Syi'i. Nah, ada yang tidak bertaqiyah, yang terang-terangan. Nah, jadi kita bukan dalam kadang-kadang lupa. Memang sebagian dari para dosen, peneliti di perguruan tinggi lupa ketika dia berbicara di hadapan mahasiswa, dan itu dalam rangka ta'lim. Dia lupa ketika dia keluar dari kampus, dia berhadapan dengan umat di masjid. Dia sangka itu di kampus juga, sehingga dia berkata tidak semua Syiah itu sesat. Nah, disinilah masalah yang berat. So, ketika kita berbicara di lapangan, yang kita hadapi bukan lagi kita, bukan lagi orang yang ingin tahu tentang jumlah kelompok aliran di dalam Islam, tapi yang dicari oleh umat ketika berhadapan dengan ulama adalah penjelasan tentang kondisi real. Nah, saya ingatkan realnya. Mereka Rafidhah nyata-nyata toh marjah mereka semuanya ke Iran, ke Irak, ke Lebanon. Terus saya katakan, walaupun mereka itu adalah Zaidiyah sekalipun, yang dikatakan aqrab al-firaq asy-syi'iyyah, aliran atau kelompok Syiah yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah adalah Zaidiyah, itu pun tidak bisa kita katakan selamat akidah mereka dari akidah-akidah yang batil dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikatakan laki itu bukan tidak sesuai. Jadi mengingat atau sejarah itu, menggali kembali sejarah itu perlu, bukan dalam rangka intiqam membalas dendam, tetapi dalam rangka mewaspadai berbagai macam trik, berbagai macam cara yang ditempuh oleh kaum musyrikin dan orang-orang yang tidak senang dengan cahaya Islam. Itu gunanya. Makanya Nabi ketika haji itu tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan Makkah telah ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Berarti sudah 2 tahun Makkah berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Tapi beliau masih mengatakan ketika pergi haji, hal tarkalana, apakah si Uqail bin Abi Thalib meninggalkan dan sudah dikuasai rumah semuanya ketika Nabi dan para sahabat pergi? Apakah masih tinggal rumah kita di Makkah ini? Kata Nabi, tidak. Mereka rampas semuanya ketika itu. Kemudian kata Nabi, kita akan berkemah besok, nanzil fi kahfi Bani Kinan, di lembah, itu gua sebenarnya maknanya lembah itu, Wadi Bani Kinan, itu Nabi ingatkan, di mana mereka saling bersumpah untuk membaikot Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ibu Nayam di mana? Nah, kenapa kami mengingatkan itu? Agar jangan lupa. Jadi ada orang sekarang yang dengan bahasa manis mengatakan begini, orang yang terus mengkaji-kaji itu orang yang tidak bisa maju karena terpuruk dengan sejarah masa lalu. Saya katakan orang yang tidak tahu sejarah masa lalunya adalah anak zina. Iya kan? Yang tidak tahu siapa bapak, yang tidak tahu sejarah masa lalunya adalah laki. Orang dapat masa lalu itu penting, karena itulah kita bernasab.
Kenapa kita sering ditanya kamu anak siapa, kakekmu siapa? Untuk apa? Itu masalahnya. Kan tidak ada yang menjawab, tanya apa? Itu lalu benar. Masalah itu penting untuk kita. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kita akan masa lalu itu karena memang mereka senantiasa mencari jalan untuk memadamkan cahaya yang diturunkan oleh Allah, itu cahaya Islam. Nah, karena itu kalau kita lihat peristiwa pemboikotan sebagaimana yang dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahim Al-Maktum, ijtama'u fi khayfi Bani Kinanah min Wadi Al-Muhassab wa tahalafu. Mereka bersepakat, berkumpul, bermusyawarah di lembah Bani Kinanah yang merupakan bahagian dari Wadi Muhassab. Wa ta'alafu, mereka saling mengangkat sumpah ala Bani Hasim wa Bani Muttalib, untuk memusuhi Bani Hasim dan Bani Muttalib. Bentuknya alla yunakihu wa la yubayi'u wa la yujalisu wa la yukhalituhum wa la yadkhulu buyutahum wa la yukallimuhum hatta yusallimu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu isi sumpah. Mereka bersumpah tidak akan menikah. Yunakihu, tidak saling melakukan pernikahan, tidak menikahkan laki-laki dan tidak menikahi perempuan mereka, perempuan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak mengizinkan laki-laki Bani Muttalib dan Bani Hashim menikah dengan wanita mereka. Wala yunakihu wala yubayi'uhum, tidak melakukan transaksi dengan mereka. Mereka butuh, tidak jual. Mereka mau jual, tidak boleh beli. Wala yubayi'uhum wala yujalisuhum, dan tidak mengajak mereka duduk bersama. Jadi kalau datang Bani Hashim, salah seorang dari mereka lagi mengulau. Wala yukhalituhum, dan tidak bergaul dalam makna yang lebih umum. Wala yadkhulu buyutahum, dan mereka bersumpah tidak akan masuk ke rumah-rumah Bani Hashim, Bani Muttalib. Wala yukallimuhum, dan tidak berbicara dengan mereka sampai kapan? Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah, sampai Bani Hashim dan Bani Muttalib menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tangan mereka. Untuk diapakan? Tentu untuk dibunuh. Nah, inilah suatu kejahatan sosial. Namanya kejahatan sosial. Dan itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena manusia yang fitrahnya adalah makhluk bermasyarakat ini akan begitu berat terasa secara psikis, apalagi ini lahir dan batin. Jangankan akan dipulaukan seperti itu, diacuhkan saja manusia sudah tidak nyaman. Hidup bersama di suatu tempat tapi tidak dipedulikan orang. Coba datang orang baik, ngecek tidak dengan orang, keduduk orang kakak. Nantilah cerita tidak dibiarkan makan dan berbagai macam. Itu kan hukuman sosial. Itu makanya dulu saya menolak berbagai macam hukuman-hukuman sosial yang seperti itu kalau tidak karena orang itu melanggar aturan syarak berbuat maksiat kepada Allah. Nah, di antara yang merumitkan di dalam tradisi kita, kalau ada orang menikah satu suku diperlakukan seperti itu.
nggak dibawa sehingga sembunyi, bandunya nggak ditakut dan jalannya nggak ditinggi, nggak dibawa, tidak dibawa hidup bernegara. Itu kebiasaan kita dulu. Tapi orang berzina tidak dilakukan seperti itu. Kan aneh ya. Jadi pernah kejadian orang menikah di rantau, berkenalan, tidak tahu bahwa mereka sebenarnya serumah gadang. Nah, pulang ke kampung, ketika upai ke kubur, rupanya sepandang satu kuburan. Yang kebijakan oleh nenek mama, diadakan sidang tingkat, kemudian diputuskan orang tadi dihukum sampai darah ditumpahkan dan yang dicacat, maknanya nyo harus membayar dandung. Dan datang-tamu ngandung siku kabau. Nah, tapi anehnya mama itu pernah berbicara kepada saya dan saya tahu kemenakannya pernah terlanjur dan dinyola dapat cucu sebelum menentunya tiba. Saya katakan mana yang lebih parah pelanggaran si fulan dari pelanggaran orang ini? Kalau ditanyakan kepada saya secara syar'i, menurut syariat Islam yang dinikahi oleh dia itu halal dengan dia nikahi. Walaupun kalau ditanyakan kepada saya sebelum dia menikah, saya katakan tidak nampak dia lain selain begitu. Nah, saya akan berusaha untuk menghambat sebelum terjadi. Tapi kalau setelah terjadi seperti itu, lihatlah hubungannya hubungan yang halal. Allah tidak marah dengannya. Tidak marah. Allah tidak benci dengan perbuatannya, tidak mengharamkan. Walaupun kita tidak nyaman melihatnya, itu perasaan kita. Seharusnya dalam hal ini, kalau sudah demikian adanya, hukuman untuk orang yang menzinai orang lain yang berzina itu lebih berat dibandingkan dengan pernikahan sesuku yang kecelakaan seperti itu. Tapi apa yang terjadi di tengah masyarakat? Jadi kalau kita lihat, setelah itu saya perhatikan ketika dia tidak dibawa oleh sendiri, beralih nak diimbau berbagai macam, itu adalah hukuman yang sangat berat, hukuman sosial. Nah, sekarang yang dirasakan oleh sahabat Nabi lebih dari itu, karena mereka di atas kebenaran. Cahaya yang mereka bawa itu tidak disenangi oleh kaum musyrikin. Mereka ingin padamkan dengan hukuman lahir dan batin. Nah, kenapa mereka bisa bertahan? Kita azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim bukan hanya hukuman dalam makna ekonomi, tetapi hukuman dalam berbagai bentuk. Dan yang paling berat itu dirasakan adalah hukuman sosial. Di mana kaum muslimin tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Tidak diajak bicara, tidak dibolehkan bergaul, tidak boleh melakukan hubungan-hubungan sosial, pernikahan dan berbagai macam. Nah, kebanyakan dari kita lumpuh berhadapan dengan hukuman-hukuman seperti ini sekarang. Lumpuh. Banyak di antara umat Islam yang menyerah. Secara fisik kita tidak terintimidasi untuk beribadah. Karena ada orang agama sholat. Tapi tidak sedikit di antara kita
yang surut dari prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip agama, hanya karena kepentingan-kepentingan sosial dan kepentingan-kepentingan ekonomi. Lihatlah. Seorang pedagang ketika mendengarkan fatwa tidak dibolehkan mengucapkan selamat Natal, apa pertanyaannya yang pertama? Sama itu nabi apa caranya? Itu menjadi beban ini. Ketika ada fatwa-fatwa ulama yang mengarah kepada membentengi umat, apa dia katakan? Jadi orang-orang itu sendiri. Jadi banyak yang rapuh kita hari ini karena hukuman-hukuman atau cara-cara buah itu sosial ekonomi. Walaupun secara fisik kita tidak diperangi, apa kata ada diperangi orang secara fisik? Kecuali saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Yaman yang diperangi oleh kaum musyrikin. Tapi kita di sini secara fisik tidak diperangi, tapi secara ekonomi, secara sosial kita dihabisi oleh mereka. Hanya fatwa jangan menyekolahkan anak ke sekolah non-muslim sampai tingkat SMA saja berat umat Islam jangan. Coba lihat apa yang mereka cari. Itu keputusan musda tahun salah tahun 2000. Musda wilayah Sumatera. Haram hukumnya menyekolahkan anak di sekolah non-muslim sampai tingkat SLPA. Kenapa? Alasan yang dikemukakan terus adalah tidak ada orang murtad anak di situ. Bukan persoalan murtad. Karena target dari non-muslim bukanlah memurtadkan orang saja, tapi membuat hidayah Allah itu ada tapi tidak efektif memberikan petunjuk. Sama aja orang malam hari berjalan dengan kalam, senter ada di tangannya tapi tidak dibeli. Dia ingin itu. Yang diinginkan orang. Yang berkalam tempat berjalan di tempat nangkalan, senter atau di tangan tapi tidak hidup. Matian. Itu cukup bagi mereka. Nah itulah yang terjadi. Karena di sekolah-sekolah seperti itu ditanamkan nilai penghargaan atau penghormatan yang berlebihan terhadap agama lain. Berlebihan, saling mengucapkan, saling kalau perlu saling terlibat malah membantu perayaan-perayaan keagamaan, ibadah-ibadah ritual agama. Nah itulah yang melahirkan kelompok-kelompok hari ini yang disebut dengan pluralisme, liberalisme, kelompok-kelompok sekuler. Itu bekas didikan itu. Memang mereka masih mengaku muslim, iya. Tapi muslim dalam gelap yang memadamkan cahaya lampu. Itu makanya kita ingatkan terus. Tapi kenapa berat? Saya katakan karena tidak sedikit dari umat Islam hari ini, walaupun tidak diperangi secara fisik, tapi mereka menyerah ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Nah, karena itu saya mengajak kita semua umat Islam saling membantulah satu sama lain. Kurangi ketergantungan kita dengan non-muslim dalam berbagai hal.
saling menguatkan. Kuatkan hubungan ta'awun antar kita. Dan pertahankan nilai-nilai Islam itu dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya masalah ibadah, sujud di sini, salat. Kalau tidak hati-hati, masyarakat umum ini bisa berubah. Bukan lagi kaum muslimin yang menjadi tulang punggung bergeraknya ekonomi di pasar. Nah, kenapa cerita di masjid kok cerita sana? Biar dan bertanya. Iya, penyebab di sana itu bisa berpengaruh ke sini sendiri. Nah, karena itu belajarlah dari pemboikotan umum. Peristiwa diboikotnya Rasul dengan sahabat-sahabat beliau, kita akan urai terus. Kenapa para sahabat mampu bertahan dalam pemboikotan itu? Nah, mungkin secara sederhana orang akan menjawab itu karena iman kuat. Bukan sebatas iman saja. Iman itu bukan barang mati. Iman itu hidup. Dia melahirkan. Dia mempengaruhi. Itu iman. Bahkan sering saya katakan itu simpelisasi namanya. Ingin jawabannya simpel. Jawaban kok mereka aku ada iman tuh. Ini kok iman tuh. Iyo, ndak dibantah gitu. Sahabat Nabi Rasul iman kuat. Iya. Itu jawaban normatif namanya itu ndak dibantah orang. Tapi ada dapat pelajaran dari itu saja. Perlu kita kaji iman sahabat yang kuat itu melahirkan apa? Iman bukan mati, iman itu hidup. Iman yang ada di dalam qalbu itu menghidupkan. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan laisa al-iman bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu mawqira fil qalb, apa yang ditanamkan, terukir, terbersemayam di dalam qalbu, kemudian wasaddaqahu al-amal, dan dibuktikan oleh tindakan perbuatan. Nah, yang perlu dikaji dari sejarah bukan hanya iman hebat. Ya, itu tidak berbeda pendapat. Kita harus melangkah lebih jauh menggali lagi apa yang dilahirkan oleh iman sahabat itu dalam sikap mereka, khususnya menghadapi pemboikotan ekonomi dan sosial. Kita lihat di sini di dalam peristiwa tadi apa isi dari sumpah atau boleh dikatakan suatu persekongkolan yang dibuat oleh Quraisy dan Bani Kinanah. Disebacakan adalah la yunakihu, tidak boleh saling menikah. Maknanya keluar dan ke dalam. Wala yubayi'uhu, tidak boleh ada transaksi. Kemudian wala yujalisuhu, tidak duduk bersama. Wala yukhalituhu, tidak bergaul. Wala yadkhulu buyutahum, mereka tidak masuk ke rumah kaum muslimin. Wala yukallimuhum, tidak berbicara. Sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usallimuhu lil qatl, untuk dibunuh. Nah, berarti ancaman yang datang dalam bentuk apa? Ekonomi dan sosial. Nah, hari ini kalau orang melihat dengan kacamata itu, dipakaikan melihat meneropong kondisi hari ini, apakah sama yang dihadapkan oleh kaum musyrikin dan kaum kufar kepada kita kaum muslimin? Sama, ekonomi dan sosial. Nah, ini yang diancam orang kepada kita. Kalau saudara-saudara tidak menerima umat lain seperti yang mereka inginkan, maka saudara-saudara dianggap tidak nasionalis dan berbagai macam. Padahal ketika kita tidak mengatakan selamat Natal, ketika kita tidak ikut acara Natalan mereka, ketika kita menganggap bahwa masalah agama, masalah akidah, masalah ibadah itu adalah masalah yang sangat
adalah sangat inklusif, sangat eksklusif. Tidak boleh ada campur baur. Apakah dengan itu berarti kita tidak nasionalis? Suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang itu. Kenapa demikian? Kalau begitu, kenapa Imam Bonjol diakui sebagai pahlawan? Tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam tidak kenal dengan pluralisme dan berbagai macam. Mereka berjuang demi Islam, mereka berjuang demi tegaknya kalimat tauhid. Mereka berjuang karena tersinggung agama mereka dilecehkan, umat dilecehkan. Tapi mereka tetap berpikir bahwa negeri ini harus merdeka, harus bebas dari penjajahan. Nah, jadi pemboikotan yang dilakukan kepada Nabi di masa periode Makkah, seperti itu pula adanya hari ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kita. Mereka boikot kita dari sisi ekonomi. Mereka kepung kita dengan ekonomi mereka. Coba sekarang kadang-kadang manual cari dari bawah sampai kaki. Made in-nya lama luar, tidak ada made in di unggul. Nah, kita sangat Islami betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai toa buatan Jepang. Coba mari kita bapak dan ibu-ibu, Allahu Akbar. Kita tidak akan bela Islam direndahkan. Allahu Akbar. Ketua itu made in Japan. Kalau aku pakai gini, itu made in China. Nah, kalau kita melihat sejarah dari aspek ini, terlihat lagi satu kelalaian kita umat Islam. Jadi karena itu saya terus mengatakan kepada kita semua, kalau kita ingin izzatul Islam, kemuliaan Islam ini bangkit kembali, benar apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, la tadkhulu min babi wahid. Jangan masuk dari satu pintu, harus di berbagai pintu. Yang penting tujuan harus sama, berkolaborasi untuk tujuan yang sama, saling memahami bahwa jalan itu tidak satu. Karena ketika kita urai, ada sisi-sisi lain dari umat ini yang lemah, sisi ekonomi, belum lagi nanti kita bicara sisi sosial. Nah, siapa yang mengurus itu? Itu makanya saya katakan, terima saja bahwa di antara kita ini ada yang berjuang dari aspek pendidikan, ada yang berjuang dari sisi ekonomi, ada yang berjuang dari bidang politik, bisa yang berjuang dari bidang sosial lainnya. Semua itu yang penting hari ini adalah koordinasi. Jangan ada yang merasa bahwa jalan dialah yang paling hebat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mewujudkan tujuan itu tanpa saudaranya yang lain harus membereskan lapangan lain yang tidak terjangkau oleh. Itu yang terus saya katakan. Karena akhir-akhir ini beberapa orang datang ke Solo membujuk-bujuk saya. Bang bisa Islam kok bagi ya kalau tak masuk ke lapangan politik tuh. Mau kecil nggak kami orang ke jamaah pilih nomor sekian. Itu nak kerajaan itu. Itu kan kerajaan tuan-tuan. Saya kan tidak menghambat. Toh saya tidak ikut pula menyorakkan jangan pilih nomor sekian. Biarkanlah saya mengurus bagian yang saya rasa itu perlu diperjuangkan, yang mungkin oleh bapak-bapak dan tuan-tuan terlupa mengambil itu. Nah, kami ada di sini. Yang penting kita koordinasi satu arah tujuan, yaitu aizul Islam wal muslimin. Karena itu kalau ada yang
dia benci kepada ustaz-ustaz yang terlibat politik? Siapa yang mengatakan itu? Tidak pernah. Saya tidak pernah benci. Cuma saya meminta kawan-kawan yang di sana tolong difahami pula, ada yang di tempat lain yang juga bergerak untuk tujuan yang sama. Ya mungkin di dalam perjalanan itu terjadi perbedaan pendapat dalam memandang sesuatu. Wajar saja hal yang seperti itu. Jangan terlalu sempit betul melihat perbedaan. Kenapa? Sahabat Nabi saja berampik dalam satu persoalan, terkadang mereka berbeda pendapat. Biasa saja. Selama perbedaan itu tidak mendorong terjadinya permusuhan, perpecahan, biasa-biasa saja. Nah karena itu saya mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di masjid ini mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang di pendidikan, ada yang di ekonomi, ada yang di kemasyarakatan, ada yang di bidang politik. Yang saya imbau adalah istiqamahlah dalam Islam dimanapun jalan yang ditempuh. Itu saja. Istiqamah. Jangan jalan itu yang merubah kita. Jangan kita dijadikan berubah tujuan karena dituntut oleh keadaan sistem yang kita tempuh. Itu yang kita minta. Masuklah ke situ. Masuklah, tetapi tetap satu. Istiqamah. Istiqamah. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh umat di negeri ini, maka kita akan mempunyai daya tahan yang kuat. Akan terjawab kenapa para sahabat Nabi bisa bertahan menghadapi pemboikotan masa itu. Jadi jawabannya bukan sebatas iman mereka kuat, iya, itu sepakat kita. Tapi mereka menghadapi itu dengan cara-cara yang menurut kita di zaman itu adalah cara-cara yang sangat hebat mereka lakukan untuk mengantisipasi itu semua. Di samping kesabaran, di samping keimanan yang diperkokoh, di samping mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berputus asa dan menyerah. Tetapi kalau kita lihat bagaimana lobi-lobi politik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya berujung kepada membangkitkan semangat orang-orang yang simpati untuk membatalkan persekongkolan jahat itu. Jadi menghadapi serangan musuh tidak boleh hanya melihat satu sisi saja. Nah begitu juga umat Islam hari ini. Jangan dianggap bahwa permusuhan kaum musyrikin itu hanya dalam bentuk senjata. Yang paling berat hari ini adalah ketika mereka mengarahkan hegemoni politik dan ekonomi serta sosial mereka kepada kita, yang membuat kita tidak sadar ternyata telah hanyut dan masuk ke dalam perangkap penjajahan mereka. Nah, karena itu kalau ada pakar mengatakan kita memang mungkin telah terbebas dari penjajahan bersenjata, tetapi kita belum terbebas dari penjajahan ekonomi dan sosial. Karena itu jangan herankan kalau setiap pergantian kepemimpinan di negeri ini dan sebagainya, fatwa Amerika itu pernah lulus. Nah itulah yang terjadi. Kenapa? Karena kita hanya melihat bahwa umat lain hanya dari aspek kekuatan bisnis, padahal mereka telah merubah pola. Jadi sadarlah wahai kaum muslimin, dari sejarah kita telah bisa membaca, bisa melihat dan bisa memahami bahwa untuk membelokkan kita dari Islam, mereka tidak hanya menempuh jalur-jalur kekerasan, jalur-jalur bersenjata, tetapi yang sangat berbahaya adalah ketika ekonomi dan sosial mereka kuasai dan mereka jajah dengan cara seperti itu. Hari ini cobalah perhatikan bagaimana kelemahan kita kaum muslimin,
bagaimana lemahnya para pemimpin kita ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan sosial dan ekonomi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.